Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam. hanya di stasiun kesayangan kita, Hanya di Batam TV. New Life. Ya, sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa. Selamat berjumpa kembali di acara yang pastinya akan mengubahkan kehidupan Anda, New Life. Ya, pemirsa, sesuatu perubahan hidup tidak terjadi begitu saja, tetapi dibutuhkan proses, dibutuhkan waktu, dibutuhkan respon hati yang benar, sikap hati yang benar, dan percayalah, karena lingkungan yang benar, komunitas yang benar akan membawa perubahan dalam kehidupan Anda. Ya, memang benar pemirsa bahwa perubahan hidup tidak terjadi dengan begitu saja, semuanya butuh proses. Namun yakinlah pemirsa bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Nah, contohnya seperti saya pemirsa. Ya, kenapa ya dengan Ana ya? Ya, dulu saya juga memiliki masa lalu yang hidup yang hancur-hancuran ya, masa lalu yang suram. Namun ketika menyaksikan acara New Life, hidup saya berubah menjadi baru, sama seperti acara New Life, hidup baru. Kehidupan yang baru ya? Ya, itu terjadi sama saya. Dulu jadi Ana tuh seorang pemirsa New Life ya? Ya, betul. Dulu saya seorang pemirsa New Life menyaksikan acara ini ketika saya memiliki masalah ya, memiliki masalah beban hidup yang saya pikir nggak ada jalan keluarnya. Saat itu saya merasa sendiri. Tapi bagaimana ya, mungkin memberanikan diri ya? Iya, memberanikan diri, permasalahan. walaupun ragu-ragu ya, awalnya ragu-ragu, mungkin ngapain sih ceritain masalah kita melalui SMS ke orang lain, itu kan aib gitu kan. Tapi ya saya beranikan diri, saya ingin masalah saya tuh ada jalan keluarnya. Jadi saya yakin aja, saya SMS dan saya mendapat jawaban, saya dikonseling, saya mendapat pembinaan sampai saya berubah menjadi hidup yang baru. Luar biasa. Dulunya Ana mengambil respon yang benar, menceritakan ke New Life, dan sekarang perubahan kehidupan, dan sekarang bisa MC ya di tempat ini ya. Luar biasa. Ya pemirsa, seperti Ana yang alami, Ana mengambil respon yang benar, sikap hati yang benar, dan Ana mengalami perubahan hidup. Demikian pula buat pemirsa yang ada di rumah pada malam hari ini, tentu saja kami berharap Anda dalam keadaan yang luar biasa. Tetapi pemirsa, mungkin pada malam hari ini Anda sedang mengalami stres, Anda sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan Anda sedang mengalami masalah demi masalah, Anda tidak menemukan jalan keluar. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena New Life ini ada untuk Anda. Ya pemirsa, siaran ini disiarkan secara langsung oleh Batam TV. Kami mohon untuk interaktif pemirsa. Anda dapat menceritakan apapun permasalahan yang sedang Anda alami pada saat ini dengan menghubungi kami melalui SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya, semua SMS yang masuk ke New Life kami jamin kerahasiaannya dijaga. Ya pemirsa, mungkin pada malam hari ini Anda sedang mengalami permasalahan, Anda mungkin depresi, Anda bisa menceritakan kepada kami, Anda bisa curhat langsung kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah hancur hati. Ya, malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah tidak asing buat pemirsa. Langsung kita sapa narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Ya, selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Ana. Gimana kabarnya Pak Susilo? Luar biasa, dahsyat dan mantap.
Setelah sebulan libur tambah energik dong. Lebih mantap lagi ya. Iya. Bu Rita, selamat malam. Selamat malam Hengki, selamat malam Ana, selamat malam pemirsa di rumah. Bagaimana kabarnya Bu Tentu Rita? saja, seperti biasa luar biasa, dahsyat dan mantap. Iya. Mantap Iya. sekali. Kalau semakin malam semakin semangat. Oh, Semakin harus. semangat ini. Iya, apalagi buat yang stres-stres jangan lewatkan kan gitu. Iya. Sekali-kali saya jadi MC gitu ya. Boleh, boleh. Boleh. Ya, nih. Kalau misalnya kita melihat realita kehidupan zaman sekarang ini ya, orang-orang banyak yang mengalami hancur hatinya. Mungkin dia dikecewakan seseorang, atau dia mungkin merasa sakit hati, atau terlalu banyak masalah di dalam kehidupannya sehingga dia merasakan kehancuran hatinya gitu. Ya. Bagaimana sih kenapa seseorang bisa sampai mengalami hancur hati? Ya, begini Ana. Kalau kita melihat dalam hidup ini, kita pasti nggak akan pernah lepas dari masalah, betul ya? Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, tidak akan pernah lepas dari masalah, Betul. kecuali kita sudah masuk ke rumah kita 1x2. Rumah idaman. Rumah idaman. 1x2 di sana, baru kelihatannya masalah selesai, tapi belum tentu juga. Karena setelah kehidupan ini kan ada masalah. Nah, seringkali pada saat kita mengalami masalah, kita menjadi stres kan? Dan akhirnya kita mulai menyalahkan keadaan sekitar. Oh, ini salah papa, dulu kenapa kok aku nggak disekolahkan, makanya aku jadi orang miskin. Ya. Padahal pertanyaannya apakah betul seperti gitu, ini karena nggak sekolah jadi orang miskin? Buktinya apa? Banyak sekali orang yang nggak sekolah tapi tetap menjadi orang berhasil. Mungkin dia mulai menyalahkan keadaan lainnya. So, istri berkata begini, kalau orang lain yang nyakitin saya bisa terima, tapi kenapa kok mesti dia? Nah, mulai lihat, dia mulai tingkat pelampiasannya sudah mulai muncul di sana, dan ada bahkan yang lebih parah lagi, mereka menyalahkan Tuhan. Saya pernah ketemu seorang yang pernah, dia kalau marah, dia bercerita, dia lihat ke atas dan dia berkata, Tuhan kenapa engkau begini-gini? Kenapa engkau mengizinkan aku? Katanya engkau mengasihi aku, tapi kenapa engkau izinkan ini terjadi semua? Sebenarnya begini anak, faktor lingkungan, faktor luar itu hanya memicu kita untuk kita mau hancur hati atau tidak. Jadi bahasa kasarnya, kalau keadaan buruk menimpa kita, sebenarnya kita masih punya dua pilihan. Kita mau hancur hati atau mau bereaksi dengan benar. Kalau kita memilih hancur hati, ya hancurlah hati kita. Nah, dalam hidup ini saya melihat minimal ada dua penyebab utama kenapa seseorang itu mengalami hancur hati. Yang pertama adalah karena dia selalu fokus pada dirinya sendiri. Dikit-dikit dia melihat dirinya sendiri. Contoh sederhana, kenapa sih kalau orang gampang tersinggung? Kenapa? Tahu nggak kira-kira? Orang gampang tersinggung biasanya karena begini, dia merasa tidak dihargai, betul nggak? Betul. Ya, suaminya kurang menghargai dia mulai emosi, mulai marah. Lalu suaminya kelihatannya masih tidak memperhatikan dia mulai hancur hati. Kenapa aku menikah sama dia? Seandainya aku menikah sama si dia, mantanku ada 10 gitu ya. Kenapa kok pilih yang ini gitu kan? Nah, dia mulai mengalami hancur hati. Kenapa? Karena berpusat pada diri sendiri. Yang kedua, kenapa orang hancur hati? Karena pola pikirnya yang salah. Pola pikirnya mungkin menuntut sesuatu yang sempurna, yang perfect banget. Ini biasanya dialami oleh orang-orang perfeksionis. Istrinya lupa sesuatu hal yang sederhana, dia bisa marah tuh, bisa hancur hati. Kenapa? Ada keinginan yang tidak terpenuhi. Jadi orang yang punya mimpi, keinginan yang tidak terpenuhi, dia bisa hancur hati. Makanya kenapa kita lihat banyak orang, bukan banyak, ada sebagian orang yang bunuh diri, ada orang yang putus asa. Kenapa? Karena ada keinginan, ada harapan yang dia inginkan, tapi mereka tidak dapatkan. Berhasil. Iya, betul sekali. Ya, sekarang ganti Bu Rita. Ah, iya. Mungkin boleh tanya, pernah enggak ini rasanya Bu Rita mengalami hancur hati? Sebenarnya Waktu nggak dibelikan rumah mewah gitu. Atau nggak dibelikan pesawat, waktu itu kan bikin pesawat. pengen kapal selam sebenarnya. Kapal selam, ya. belum kesampaian sampai sekarang. Syukurlah, itu Bu. bikin saya hancur hati. Syukurlah Bu. Saya belikan Kalau ibu nyelam nggak tempe. timbul-timbul kan kita pusing. Ya sebenarnya kalau cerita soal hancur hati sebenarnya mungkin Pernah mengalami ya? iya, saya pernah mengalaminya gitu ya. Cuman kelihatannya kadang-kadang kita nggak menyadari gitu kalau kita tuh pada saat itu sedang mengalami kondisi yang hancur hati gitu. Tapi setelah kita berhasil melaluinya, baru kita menoleh ke belakang dan kita melihat, oh iya, pada saat itu memang
saya ternyata sedang hancur hati gitu, saya sedang mengalami masalah gitu. Jadi waktu itu saya merasa pernah satu ketika saya itu termasuk orang yang perfeksionis, mungkin seperti yang Pak Susilo sampaikan. Jadi saya itu punya harapan-harapan, bener ya Pak ya? Betul sekali. Saya itu punya harapan-harapan atau target-target gitu ya tertentu untuk diri saya sendiri gitu. Jadi saya menetapkan target-target tertentu bagi diri saya sendiri gitu. Tanpa saya sadari saya menuntut terlalu banyak bagi diri saya sendiri gitu. Saya menuntut kesempurnaan bagi diri saya sendiri. Kadang-kadang ya lingkungan kita saat ini bukan menuntut orang lain sempurna, tapi menuntut diri sendiri untuk bisa menjadi sempurna. Karena sepertinya gitu ya keadaan saat ini seperti tidak memberikan celah bagi kegagalan. Itulah yang ada di pola pikir saya waktu itu gitu. Sepertinya orang-orang di sekeliling saya tidak memberikan celah bagi saya untuk saya melakukan kegagalan. Orang-orang di sekeliling saya menuntut saya untuk sempurna. Jadi saya pun berusaha semampu saya untuk menjadi orang yang sempurna. Begitu. Nah, kemudian setelah saya berusaha, saya mencoba dan ternyata ada beberapa hal yang tidak tercapai begitu ya. Saya menjadi putus asa, saya menjadi hancur hati, saya menjadi merasa, saya melihat diri saya kembali dan saya mulai berpikir, apakah aku bisa mencapai ke sana? Mungkin aku memang gak bisa, mungkin memang aku bukan ditakdirkan untuk menjadi orang yang seperti itu dan berbagai macam gitu. Jadi ini tadi adalah akibat dari pola pikir yang salah. Saya menuntut diri saya bahwa harus berhasil, segala sesuatunya harus berhasil, segala sesuatunya harus sempurna, segala sesuatunya harus baik. Padahal sebenarnya tidak akan pernah ada keberhasilan jika tanpa ada kegagalan. Itu yang kadang-kadang perlu saya garis bawahi terhadap diri saya sendiri, terutama terhadap diri saya sendiri. Ketika saya gagal, saya harus belajar untuk bagaimana caranya saya menerima kegagalan ini, bahwa kegagalan ini bukan akhir dari segala-galanya, tetapi kegagalan ini adalah suatu proses untuk membawa saya lebih meningkat lagi. Proses pembelajaran. Dan yang paling terpenting dari setiap kegagalan sebenarnya yang kita perlu belajar adalah yang sering kali kita lupakan satu hal, adalah kerendahan hati. Sebenarnya kalau kita tidak pernah gagal, kalau kita mungkin selalu berhasil, kalau kita selalu sukses, kalau kita bisa melakukan segala-galanya seorang diri, tahukah akan menjadi pribadi seperti apa kita? Betul sekali seperti Pak Susilo bilang, kita akan menjadi pribadi yang sombong. Ya, jadi dari lama-lama nggak butuh Tuhan, nggak butuh orang lain, akan merasa sanggup menjalani hidup dengan diri sendiri. Ya, luar jadi biasa. itu yang saya alami. Ya, kami bisa ingatkan lagi buat pemirsa